Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi biddaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Iqatul Imam, masih di mutiara yang 14, yang ke-14. Ini kelanjutan dari seri sebelumnya pada kata mutiara yang 14. Dan kali ini saya akan melanjutkan kajian di seri yang ke-14 ini, dan ini insya Allah menjadi seri yang terakhir, yang kemudian kita bisa pindah kepada kata mutiara yang 15. Maka itu mohon diperhatikan, disimak bersama dari kajian kitab Iqatul Imam ini. Semoga kajian demi kajian yang telah kita laksanakan bersama, kita akan memperoleh halwah, memperoleh manisnya ketika bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Am kaifa, atau bagaimana, yarju, berharap, menginginkan, apa ayafhama, memahami seseorang, daqaiqal asrori, akan rahasia-rahasia yang paling halus. Wa huwa, adapun seseorang, atau artinya qalb, hati seseorang itu, lam yatub, belum bertaubat siapa orang, min hafwati, dari kesalahan-kesalahannya. Artinya bagaimana engkau akan bisa memahami terhadap rahasia-rahasia yang paling halus yang ada di dalam lautan samudra hati itu, selama engkau belum bertaubat, selama engkau belum menyesali, selama engkau belum meminta maaf, ya, terhadap apa itu, min hafwati, dari kesalahan-kesalahannya. Tentu ketika Anda atau kita ingin memahami agar supaya dibukakan rahasia-rahasia, misteri-misteri tentang alam malakut, ya, sehingga hati kita bisa sampai ke sana, maka yang pertama itu juga kita harus sesali, kita harus taubati segala kesalahan yang ada pada diri kita, terutama yaitu dosa qalbiyah ini. Maka itu hati perlu diperbaiki selalu, dan kita juga selalu meneliti terhadap gerakan-gerakan daripada syahwat dan nafsu. Ar-raja, adapun roja, tamanna, mengharapkan, engkau asyai'a, sesuatu, masai, disertai dengan berusaha, fi asbabi, di dalam sebab-sebabnya syai'. Wa illa, dan jika tidak berusaha, ya, angan-angan terhadap sesuatu tapi tidak disertai dengan usaha, bahwa maka adapun berharap terhadap sesuatu tapi tidak berusaha, itu namanya umniyatun, adalah angan-angan. Jadi roja itu dengan taman itu beda. Kalau roja itu harapan, berharap kepada Allah tapi dengan usaha, dengan ikhtiar, Satu misal kita ingin takarub dengan Allah, tentu, ya, harapan ini agar supaya menjadi orang yang takarub, bisa usul pada Allah, itu harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Lah, usaha untuk menggapai sesuatu dengan cara ikhtiar itu, angan-angan ingin menggapai sesuatu dengan cara ikhtiar, itu namanya tamani. Kok ada orang menginginkan sampai kepada tujuan tanpa berusaha, itu namanya umniyah, hanya berangan-angan. Jadi beda ya antara rojak dengan tamani itu sendiri. Dalam perspektif tasawuf, orang itu rojak, bukan tamani. Kalau disederhanakan, bahwa ada orang pengen kaya tapi nggak mau bekerja,
Itu namanya tamani. Ada orang miskin ingin kaya tapi dengan ikhtiar, dengan gigih, dengan semangat bekerjanya. Bagaimana bisa menggapai cita-cita menjadi orang kaya? Disertai dengan usaha, itulah yang disebut dengan roja. Maka itu ketika kita berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tentu harus disertai dengan ikhtiar-ikhtiar, dengan usaha, terus mendekat kepada Allah, menjauhi segala dosa, kemaksiatan, kemungkaran, kemunafikan, kebohongan, macam-macam. Harus seperti itu. Kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah tapi tidak menghentikan dari setiap kemungkaran dan salah. Nah, itu namanya umniyah, berangan-angan saja. Wal fahmu, maka adapun yang dimaksudkan faham, itu husulul ilmi bil matlubi, menghasilkan pengetahuan bil matlubi dengan sesuatu yang dicari. Itu namanya faham. Jadi faham itu adalah keberhasilan seseorang untuk mengetahui segala sesuatu dengan cara dicari. Dengan cara dicari. Ingin memahami konteks kalimat satu misal, ya, ingin paham, maka dia akan berusaha untuk menggapai, untuk sampai bisa mengetahui tentang apa itu sesuatu yang dicari. Ingin memahami tentang definisi ghaib satu misal, dia berusaha untuk mencari, ya, berusaha. Orang ingin memahami apa makna iman, maka dia berusaha untuk mengetahui dari sesuatu yang dicari tentang topik, ya, daripada iman itu apa. Itu yang disebut paham. Kalau orang paham tapi nggak mau berusaha, bagaimana mungkin? Jadi dalam perspektif ini bahwa al-fahmu husulul ilmi bil matlubi. Wa daqaiqul asrari, maka adapun yang dimaksudkan dengan daqaiqul asrar, halus-halusnya rahasia, itu halus itu. Jadi itu apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan di sini adalah wa mitu tauhidi, kedalaman tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumit pokoknya. Beberapa kerumitan saking dalamnya bertauhid sehingga menjadi daqaiqul asrar. Ya, daqaiqul asrar. Itu maknanya daqaiqul asrar. Jadi kedalaman bertauhid kepada Allah. Wa taubatu, adapun istilah taubat itu arruju'u, kembali, mingkulli wasfin dzamimin, kembali dari seluruh, angkulli wasfin, dari setiap sifat atau dari seluruh sifat dzamimin yang tercela, ila kulli wasfin hamidin, menuju kepada setiap, ya, atau seluruh sifat-sifat yang terpuji. Itu tobat. Jadi orang yang kembali kepada hal yang baik, kembali kepada sesuatu yang terpuji dari sesuatu yang tercelah, ya, itu namanya taubat. Kembali kepada kebaikan, ya, itu taubat. Wahadi, maka adapun ini apa? Taubat itu taubatul khawasi. Ini yang dimaksudkan adalah taubatnya orang-orang khusus, taubatnya khusus. Bukan tobat seperti orang makan cabai, tobat ini pedas, tapi diulangi lagi. Jadi tobatnya orang khawas itu sekali dia bertaubat maka tidak akan pernah mengulangi kembali atas kesalahan-kesalahan. Itu yang di dalam istilah Al-Quran itu adalah taubatan nasuh, wa tubu ilallah taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha itu adalah taubat yang dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wal hafawatu, maka adapun istilah hafawat itu jam'u hafwatin, jamak daripada hafwah, hafwatun, jamaknya al hafawat. Wa ya, adapun hafwat itu azilatu, tergelincir, namanya tergelincir. Ibaratnya orang jalan di atas lantai, di atas keramik, dia kemudian jatuh tergelincir, mungkin karena licin, itu namanya al-afhat, itu namanya al-hafawat. Wasiktotu, wasakotatu, atau jatuh. Jadi jatuh atau tergelincir itu namanya al-hafawat. Kultu, saya katakan, fahmu daqaiqil asrori. Nah, ini untuk bisa memperdalam akan dalamnya samudra tauhid, biar asror kita, rahasia hati kita yang terdalam itu bisa sampai kepada ketauhidan kepada Allah.
Itu layakunu tidak akan pernah ada orang sampai kepada kedalaman tauhid abad dan selamanya selama ma'awujudil isrori, selalu menyertakan apa? Wujudnya kesalahan, wujudnya dosa-dosa yang terus dilakukan. Isror namanya. Orang yang melakukan dosa secara terus menerus atau kontinuitas itu namanya isror. Setiap hari dosa, baik dosa kolbianya atau dosa jawarih atau anggota tubuhnya. Nah, bagaimana mungkin orang itu akan bisa sampai kepada daqaiqul asrar, kepada rahasia-rahasia yang paling halus, ya, sehingga sampai kepada kedalaman bertauhid kalau selama orang itu ya tidak pernah menghindari daripada munculnya, menghindari dari adanya rahasia, menghindari daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang terus-menerus. Jadi intinya bahwa kalau ingin mencapai kedalaman tauhid kepada Allah, jangan sampai melakukan kemaksiatan secara kontinuitas. Andai kan melakukan kesalahan itu karena sesuatu tidak disengaja atau karena terpaksa, begitu, ya. Atau kau bisa mengatakan fahmu wawamidin tauhidi, maka adapun memahami kedalaman tauhid atau rumitnya tauhid. Karena dalam itu artinya sudah rumit kan, untuk mengetahui itu, memahami terhadap rumitnya tauhid atau kedalaman tauhid itu layakunu tidak akan pernah ada apa itu tauhid. Jadi tidak akan bisa menggapai kepada kedalaman tauhid seseorang itu illa biqalbin faridin, kecuali dengan menggunakan hati yang faridin, yang hanya menyatukan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu menyatukan, ya. Ketika sudah berubah karena faktor nafsu, syahwat, faktor melihat dunia, terus disetir kembali untuk biar lurus bertauhid, selalu nyambung usul ketauhidannya kepada Allah, selalu muraqabah, selalu musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru latihan-latihan ini nanti akan membentuk dan akan mengantarkan kepada wawamitut tauhid, kedalaman, yaitu orang sampai kepada samudra tauhid. Faman lam yatub, maka itu faman lam yatub, maka adapun siapa orang lam yatub yang tidak bertaubat, siapa man bertaubat min hafawatihi, dari tergelincirnya kesalahan, tergelincirnya seseorang, wa yataharraru, dan tidak membebaskan min riki syahwati, dari perbudakan syahwat, wa falayat ma, tidak akan bisa fi fahmi wa wamiti tauhidi, untuk bisa memahami kedalaman tauhid. Selama Anda belum bertaubat, kita belum bertaubat dari ketergelinciran hati kita, kesalahan-kesalahan kita, belum mentaubati kesalahan-kesalahan kita, dan selama kita masih belum bisa membebaskan dari belenggu perbudakan syahwat, maka jangan berharap falayat ma'u, janganlah berharap seseorang itu berharap apa? Fi fahmi wa wamiti tauhidi, untuk bisa memahami kedalaman daripada bertauhid. Wala yadzuku, dan tidak akan pernah bisa merasakan apa? Asrar ahli tafridi, akan rahasia-rahasia hatinya orang-orang yang ahli hanya menyatukan, menyendirikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit untuk bisa sampai hanya sekedar merasakan itu, tidak, sulit untuk menggapainya. Qala dawuh siapa? Ahmad bin Abil Hawari, wasami'tu, dan aku pernah mendengar syaikhi, guruku Aba Sulaiman Ad-Darani, yaitu guruku yang bernama Aba Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, yaqulu dawuh, idza i'tadat, apabila terbiasa, apaan nufusu, jiwa-jiwa atau nafsu, terbiasa apa? Tarkul asami, meninggalkan dosa. Kalau hati kita atau jiwa kita dibiasakan untuk meninggalkan segala bentuk dosa dan kemaksiatan, jalan akan keliling, akan bisa keliling, ya. Jalan akan jadi zawala, akan bisa keliling, terbang,
fil malakuti, di alam malakut, di alam batin yang paling dalam. Jadi orang kalau membiasakan nafsunya terhindar, selalu dibersihkan dari dosa-dosa, maka nanti akan sampai bisa terang, bisa menjangkau terhadap alam malakut. Waraja, dan kembali apa nufus, kembali ila sahibiyah, kepada si empunya nufus, dan itu akan kembali dimiliki oleh orang-orang yang selalu membiasakan menjaga jiwanya dari dosa-dosa. Bitoro ifil hikmati, dari beberapa sumber sisi-sisi hikmah. Min ghairi ayu addiya ilayya, min ghairi ayu addiya. Jadi nanti itu akan kembali kepada diri orang yang jiwa orang yang mempunyai jiwa yang selalu menjauhkan hatinya dari dosa itu. Dengan apa itu? Akan kembali kepadanya dengan toroifil hikmah, dari sumber sisi-sisi hikmah. Min ghairi ayu addiya, tanpa ayu addiya ilaiha, yaitu diusahakan ilaiha, kepada hikmah. Siapa alimun, seorang alim, ilman, akan ilmu, dengan sendirinya dia akan diberi sebuah ilmu hikmah yang tanpa harus belajar kepada seorang alim. Jadi orang yang bisa tarkul ma'asi, ya tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, itu akan diberikan kecerdasan oleh Allah. Maka itu salah satu hikmah orang yang meninggalkan kemaksiatan itu akan mampu melekatkan hafalan itu tidak akan gampang yaitu hilang, ya. Dan bahkan bagi orang-orang yang jiwanya selalu meninggalkan kemaksiatan, di mana akan diberikan pengetahuan alam malakut, juga orang itu akan diberikan hikmah-hikmah tanpa harus belajar kepada seorang, tanpa harus berguru. Artinya kalau andaikan dia sudah sampai kepada hati yang bersih, itu nanti akan diberikan ilmu, dan Allah sendiri yang akan mengajari. Wa may yattaqillah ittaqullah, ya ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ini dalil. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, dalam arti bersihkan, jaga hatimu. Wa yu'allimukumullah, pasti Allah akan mengajarkan kamu. Sama begitu orang-orang bisa menjaga jiwanya dari setiap kemaksiatan, maka dia akan dikirimi, didistribusi oleh Allah hikmah-hikmah, yang mana ilmu hikmah itu datang tanpa harus belajar. Qala dawuh Syekh Ahmad bin Hambal, Sodaqta ya Ahmad. Nah, ini ada dua Ahmad ini. Jadi pertama Ahmad bin Abil Hawari, dan yang kedua adalah Ahmad bin Hambal. Jadi Ahmad bin Abil Hawari itu ngomong, cerita, aku pernah dengar dari guruku Abu Sulaiman yang mengatakan seperti itu. Maka apa? Dijawab oleh apa? Oleh Ahmad bin Hambal, sodakta, benar kamu, bahwa ketika orang itu mampu membiasakan jiwanya jauh dari kemaksiatan, maka akan bisa berkeliling, bisa menggapai alam malakut, dan akan diberikan ilmu laduni oleh Allah. Betul katanya si Ahmad bin Hambal, sodakta ya Ahmad, wa sodaqo syaihuka. Jadi membenarkan cerita itu yang dikatakan oleh Ahmad bin Hawari, sekaligus membenarkan apa yang didawuhkan oleh gurunya Ahmad bin Hawari tadi. Itu yang ditimpalkan, itu yang dikatakan oleh Ahmad bin Hambal kepada Ahmad bin Hawari. Wa sodaqo, dan benar siapa syaihuka, yaitu gurumu. Ma sami'tu fil islami bi hikayatin, ma sami'tu, ma sesuatu sami'tu yang aku dengar fil islami, ya di dalam Islam itu bi hikayatin, dengan hikayat atau cerita ajab yang lebih hebat ilayya menurutku min hadi, dari ini. Inilah sesuatu yang saya dengarkan tentang hikayat, cerita yang paling mengherankan, membuat saya takjub ini. Ya, sesuatu ini, cerita ini di dalam Islam itu. Ya, cerita sampean itu, hai Ahmad bin Hawari, itu ajabu ilahi min hadi, dari ini semua, dari sini semua. Ya, sehingga man amila bima alima awrasahullahu ilma malam ya'lam.
Man amila, man barang siapa amila yang melakukan, bima dengan sesuatu. Man barang siapa, man adapun barang siapa amila yang mengamalkan, bima dengan sesuatu, ilman, ya, bima alima ya. Man adapun barang siapa amila yang mengamalkan, siapa man bima dengan suatu alima yang tahu, siapa man aurasahu maka akan memberikan hu kepada man siapa Allah ilma malam ya'lam, yaitu ilmu yang tidak pernah ia ketahui. Masya Allah. Ya, ini dalilnya atau dasarnya. Jadi saya itu membenarkan ucapanmu dan ucapan gurumu. Ya. Jadi hikayah ini adalah hikayah yang sangat hebat menurut aku. Ya. Di zaman sekarang ini di dekade masaku ini. Wakilah dan ditanya lil Junaid kepada Syekh Junaid radhiyallahu anhu. Kaifat thoriq ila tahqiq. Kaifah hale bagaimana? At-thoriqu adapun jalan ila tahqiq menuju kepada ilmu, kepada hakikat. Bagaimana Syekh Junaid jalan menuju kepada hakikat? Qala, maka jawab siapa Syekh Junaid? Jawabnya adalah bitaubatin, yaitu dengan cara bertaubat. Tuzilu, dengan taubat itu tuzilu bisa menghilangkan apa taubat? Al isroro, akan dosa yang bersifat kontinu, yang berhari-hari atau setiap detik, setiap waktu itu melakukan dosa. Ketika dia melakukan dengan cara taubat itu, bahwa taubat itu akan menghilangkan seluruh dosanya, ya, seluruh dosa yang terus-menerus dilakukan itu. Itu katanya Syekh Junaid ketika ditanya bagaimana cara agar bisa menggapai, yaitu ma'rifah, mencapai kepada hakikoh, itu bagaimana? Maka dijawab bitaubatin, dengan cara taubat, karena dengan taubat itu tuzilu bisa menghilangkan al isroro, dosa yang terus menerus. Wa khaufin, nah ini bitaubatin wa khaufin, berarti ini rujuk kepada taubat. Wa khaufin yang kedua adalah dengan cara khauf. Setelah taubat hadirkan rasa takut, karena dengan takut itu akan memelihara taubatnya seseorang. Apa artinya taubat kalau kemudian tidak hadir rasa takut? Maka itu khaufin, dengan kemudian rasa takut itu yuktiu, yang akan memutus, yang akan memangkas apa khauf atas wifa, menunda ya, besok aja saya dapat, tidak sekarang. Karena ketika orang itu punya rasa takut karena apa? Karena mungkin waktunya nggak cukup, waktunya nggak nutut, takut mati, maka dia bersegera untuk melakukan kebaikan, bersegera untuk minta maaf. Itu cara Syekh Junaid ketika ditanya bagaimana untuk bisa bertoriko atau bisa menuju kepada hakikat. Warojain yang ketiga adalah dengan roja, berharap. Berharap itu artinya tadi, yaitu roja itu adalah mengharapkan sesuatu yang disertai dengan usaha-usaha. Warojain dan roja, karena dengan roja itu yubisu, bisa membangkitkan, bisa mensemangati, bisa mendorong apa roja ala masalikil amali, untuk menuju kepada jalan-jalan amal. Tentu ya, wa ihanatin nafsi, dan bisa juga dengan roja itu, yaitu apa? Menghinakan nafsu. Jadi dihinakan nafsu, direndahkan nafsu. Bikorbia, dengan dekatnya ihanah, minal ajali, dari ajalnya atau waktu sampai ajal kematian. Jadi kalau cara menghinakan seseorang kepada nafsu, nafsu jangan menguasai diriku, sebentar lagi ini waktu mati itu sudah dekat. Maka dengan cara itu Anda akan bisa mengontrol nafsu Anda. Ya. Wabu dia, dan bisa menjauhkan dari apa? Dari angan-angan hidup panjang. Tulul amal. Itu menjauhkan. Kita orang menghinakan nafsu itu, ya sudahlah, jangan banyak angan-angan panjang dengan ini dan itu. Sekarang lakukan, cepat melakukan kebaikan. Yang perlu lo tahu biar tetap itu karena dihinakan nafsu. Wabu dia, dan menjauhkan nafsu minal amali, ya, minal amali bukan ain ya, minal amal, dengan angan-angan panjang umur.
Bagilah maka dikatakan, ditanya lahu kepada si Junaid, bimada yasiru ila hada, bimada dengan menggunakan kendaraan apa ini? Bimada menggunakan cara apa? Yasiru bisa sampai seseorang ila hada, kepada ini hakikoh. Bakola maka jawab si Junaid, biqalbin mufarradin, dengan hati yang ditafsirkan, yang disendirikan, fihi di dalam hati, ya, biqalbin mufarridin fihi di dalam hati, tauhidun, adapun tauhid mujarradun yang ansih, hanya bertauhid saja. Jadi ini jalan menuju kepada hakikat. Makrifah hakikat itu tidak ada lain, pada endingnya adalah hati itu harus disatukan, ditauhidkan dengan Allah dengan cara yaitu tauhidun mujarradun, tauhid yang hanya melulu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza infarada, maka apabila sudah bisa menyendirikan apa al-qalbu hati billahi dengan Allah, kalau hati itu sudah punya kemampuan mentauhidkan terus secara istiqomah atau kontinuitas kepada Allah, mampu melihat segala sesuatunya itu yang muncul adalah tauhid kepada Allah, wa takhallasa, dan bisa membersihkan, menghindarkan mimma dari sesuatu siwahu yang selain Allah, fahima maka paham, akan mendapatkan keberhasilan. Apa qalbu, paham di sini akan mendapatkan keberhasilan ilmu. Keberhasilan apa? Dako ikat tauhid, dako ikut tauhid, akan halusnya rahasia-rahasia tauhid, akan mendapatkan samudra dalamnya tauhid. Itu dengan cara apa? Ketika sudah bisa infirad, menyatukan, mentauhidkan hati selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa midhi, wa midhu, dan akan kedalaman tauhid. Allati layum kinu, yang layum kinu tidak mungkin apa at-ta'biru, mengungkapkan anha tentang kedalaman tauhid. Jadi orang kalau sudah dalam tauhid itu sulit mengungkapkan dengan kata-kata sangat dalamnya. Maka kadang-kadang orang yang bertauhid dalam tauhid itu banyak ngomong, sulit beliau itu menggambarkan. Justru orang bisa menggambarkan itu karena tauhidnya itu adalah tauhid yang tidak dalam, itu baru banyak ngomongnya, banyak tanya ini itu. Tapi kalau orang sudah sampai ke dalaman lautan, kedalaman tauhid yang paling dalam, sudah sampai kepada palung tauhid, maka dia tidak akan bisa mengungkapkan. Wa innama hiya, akan tetapi hiya adapun gowamit, ungkapan-ungkapan itu rumuzun, nanti hanya simbol-simbol doang. Jadi dia itu hanya mengungkapkan dengan simbol, wa isyaratun, dan isyarah-isyarah, la yafhamuha, yang tidak akan pernah bisa memahami akan rumus-rumus illa ahliwa, kecuali orang yang memang diberi kemampuan untuk memahami isyarat. Siapa orang yang mampu menerjemahkan isyarat-isyarat itu? Dia orang yang sudah diberikan kedalaman tauhid. Makanya para ulama, para kiai sepuh yang masya Allah tauhidnya kepada Allah, itu yang bisa menerjemahkan. Kalau ya masyarakat atau orang-orang yang dianggap hebat, cerdas, ya pintar, itu belum tentu ya, karena ini orang-orang khusus memang yang sudah dipeting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tufsya, maka tidak boleh disebarkan yaitu ahlul isyarat, apa namanya, wawamitu tauhid, tidak boleh disebarkan illa, kecuali lahum, bagi mereka ahlul isyarat. Jadi ini tidak boleh ya, dalaman tauhid itu disebarkan, dimasyhurkan. Wa qalilun, dan itu sedikit, sesuatu hum yang ada pada mereka, sedikit. Kelompok-kelompok ahli rumus, ahli isyarat sedikit. Waman, dan barang siapa afsya, yang menyebarkan syai'an, sesuatu, min asroriha, dari rahasia-rahasia, dako ikut tauhid, atau barang siapa yang mengungkapkan sesuatu dari rahasia-rahasia isyarat, ma'awairi ahliya, bersama dengan orang yang bukan ahlinya, bukan ahli isyarat itu,
faqad abah, maka sungguh telah membolehkan siapa man damahu akan darah. Wa ta'arada, dan telah mengaturkan menyuguhkan siapa man likot dinafsi, untuk dibunuh apa jiwanya. Karena bahaya. Karena hal-hal ini kalau diceritakan ke dalam tauhid itu nanti kalau diviralkan, ini sangat berbahaya. Diviralkan. Tidak semua orang punya kemampuan di dalam tauhid, ya. Dan ilmu-ilmu ini tidak bisa disebarkan. Dari Surabaya, ya, diviralkan tidak bisa. Di ruang publik tidak bisa. Diviralkan di ruang publik nggak bisa ini ilmu-ilmu lokasinya ini. Karena sendiri guys, ini tuh turun Suramadu, ya, lampu merah. apa? Nanti bisa orang yang tidak mengerti itu sesat. Ketika cerita tentang apa namanya penyatuan diri dengan Allah, satu misal berfana, itu nanti orang banyak salah paham. Maka ilmu-ilmu ini tidak boleh disampaikan di ruang publik, ya, di ruang-ruang publik. Karena ini sangat membahayakan. Kalau ada orang yang tidak punya keahlian, kemampuan untuk kemudian menjalankan ini, maka katanya ini faqad abaha, maka sungguh telah boleh orang itu membunuhnya. Karena dia telah mengaturkan untuk dibunuh. Karena ini bahaya ini. Karena ini bahaya. Ya, cerita tentang sesi jenar kalau di Indonesia, ya. Kalau di sesi jenar Ibnu Arabi, ya, itu sendiri, itu kan juga ada cerita-cerita itu. Kamakola, sebagaimana dawuh siapa Abu Madyan, Syekh Abu Madyan radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoi, di dalam syairnya, wa fi sirri asrarun diqabun latifatun turaku timanan jahratan lau biha buhta. Wa qala akhar, dan berkata di syair yang lain, wali habibun azizun la abrahu bihi akhsha fatihata wajhi yawma alqahu. Ini yang tidak boleh diungkapkan. Rahasia-rahasia tauhid itu tidak boleh disampaikan di ruang publik. Harus orang-orang yang sudah di makom-makom tertentu. Wa fi sirri, dan di dalam sir, dalam rahasia, asrarun, ada banyak rahasia, dikokun, yang halus, latifatun, yang sangat halus, yang sangat lembut, turoku, yang dialirkannya, dimanan, yaitu darah, jahrotan, secara jahrot, lau biya, andekan, biya dengan jahrot, buhna, ya, buhna itu artinya buhna itu adalah disampaikan, ya, dinyatakan buhna. Wa qala, dan akhir di dalam syair yang lain, wali habibun, wali dan itu bagiku, habibun adapun seorang kekasih, azizun yang mulia, la abrahu, aku tidak mau mengungkapkan, bihi akan kekasih. Kenapa? Akhsyah, aku takut, fadihata wajhi, akan terbuka kedok, ya, jelekku, kedok daripada wajahku, yauma alqahu, di hari dimana aku akan bertemu dengan sang kekasih. Jadi tidak bisa itu. Jadi pertemuan-pertemuan seseorang dengan kekasihnya yang ketika diceritakan kepada ruang publik, di ruang publik ini sangat membahayakan. Ini justru ini nanti akan mempermalukan kamu ketika nanti bertemu dengan sang kholik, ya, dengan sang kholik. Wa hadzal asrar, maka adapun ini rahasia-rahasia, ia adapun hadzal asrar, itu asrarul dzati, namanya rahasia-rahasia yang bersifat dzat, wa anwarus sifati, dan rahasia-rahasia sifat-sifatnya Allah. Allati tajalla, yang akan bertajalli siapa al-haqqu, Allah, biha dengan asrarul dzat, fi madharil aqwani, di dalam penampilan daripada alam semesta. Wa ila dzalika, dan sampai hal itu asyara, memberikan isyarah siapa mu'alif biqaulihi, sesuai dengan dawuhnya mu'alif. Jadi nanti ini akan dijelaskan, yaitu pada kata mutiara yang ke-15, ya, nanti akan kita lanjutkan. Muqaddimah ini sudah kita awali, prolognya,
dengan kata-kata wa hadhil asrar hiya asrarud dzat wa anwaru sifat allati tajallal haqqu biha fi madharil aqwani wa ila dzalika asyara bi qauli al kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Ini nanti yang bisa diteruskan atau bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.